buat saya ya, sebagai wanita, saya tidak takut untuk menangis. Intinya mungkin orang di luar akan melihat saya itu tough, keras, Utuh lah ya. utuh. Daya dobraknya kuat, pantang menyerah. Mbak, sometimes saat malam nangis ya nangis saja gitu. Honestly kita wanita ya wanita aja. Tapi setelah menangis, keluarkan semua. Dan ternyata aku kuat banget gitu loh. Mau dihancurin berapa kali, mau dijatuhkan berapa kali, mau disiksa batin berapa kali, aku bangun. Selamat datang di Suara Perempuan Indonesia, Road to 100 tahun Kewani. Hai, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang perempuan yang perjalanannya itu penuh sekali dengan keberanian, ketulusan, dan pembelajaran. Beliau adalah seorang sosok perempuan yang justru jauh dari tanah air sebetulnya. Tapi nilai keluarga dan proses menemukan jati diri di tengah banyaknya peran, dia bisa jalani. Sekarang kita ketemu sama Julaiha Nur Hasanah. Halo Mbak Nur, apa kabar? Halo. Aku udah tahu nama panggilannya Mbak Nur. Siapa? Mbak Nur kan? Apa like? Nur boleh, like Boleh. Ika boleh. Kayaknya aku mau rebranding sekarang Ika Boleh. aja. Ika, oke. Mbak Ika, oke. Yes. Mbak Ika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pink Dong. Pink banget. Bagaimana dengan kesibukannya sekarang? Kalau sekarang bisa dibilang lumayan padat, terutama karena kalau kita udah mulai ada spill ya, saya banyak bergerak juga di olahraga kita, asli Indonesia pencaksilat. Sekarang lagi lumayan sangat-sangat padat untuk persiapan Road to Olympic 2028 Los Angeles. Luar biasa. Ini teman-teman atlet-atlet pencaksilat Yes, jadi nanti tujuannya semua negara itu akan namanya Olimpik ya. Even mungkin kita belum bisa menjadi salah satu cabang olahraga Olimpik, tapi harapan kita eksibisi dulu. Tapi setelah itu nanti bisa menjadi salah satu cabang olahraga yang diikuti seluruh negara di dunia. Bangga. Itu aja harapan kita. Ya, amin ya. Amin. Kita aminkan. Amin. Nah, sekarang berarti tinggal sedang di tanah air atau bolak-balik Prancis. Kan katanya diaspora Prancis juga. Betul. Bolak-balik aja sih. Kok enak ya? Enak di jalan sih. Enak di jalan? Enak di jalan. Enak dijalani juga nggak? Di jalan. Nanti ketemu bule-bule. Dijalani juga tapi dijalani. Dibawa enjoy aja. Bawa enjoy. Oke, kalau sambil bisa menggambarkan seorang Julaiha dalam 3 kata. Sebagai atlet, terus perempuan, dan juga berperan di diaspora. 3 kata. Pantang menyerah. Itu berapa kata ya? 1 deh, saya hitung 1. 1 ya? 1 kata. Pantang menyerah. Kuat. Cengeng. Ada cengengnya? Cengeng. Honestly saya cengeng. Honestly aku cengeng. Padahal udah jadi pelatih pencaksilat. Sudah. International referee juga. Sekarang di International Pencaksilat Federation juga sedang diamanahkan menjadi PR untuk Pencaksilat International Federation. Keren banget. Terima kasih. Tapi kenapa bisa keluar kata cengeng? Kok tiba-tiba keluar? Dan 3 pilihan katanya kok ada cengeng. Saya tertarik untuk tahu apa ya? Karena mungkin cengeng? Kita wanita. Sekuat apapun kadang saya di luar. Saya nggak bisa menggambarkan. Intinya mungkin orang di luar akan melihat saya itu tough, keras, utuh lah ya. Utuh. Daya dobraknya kuat, pantang menyerah. Mbak, sometimes saat malam nangis ya nangis saja gitu. Honestly kita wanita ya wanita aja. Tapi setelah menangis, keluarkan semua, kembali kuat lagi.
Jadi saya cengeng, saya tidak malu mengakui bahwa iya loh saya cengeng, saya bisa nangis loh gitu loh. Enggak, nangis aja. I need gitu loh. Saya butuh banget untuk menangis. Karena dari menangis saya akan menjadi lebih kuat. Itu caranya. Bagi saya. Tuh, buat saya itu. Berarti kadang-kadang ngerasa Ini jatuh. curhat nih jadi Iya, saya makasih ya, Teh. Ngerasa jatuh di luar utuh ya dengan Harus. segala perannya gitu. Kapan ngerasa kadang harus bangkit lagi tuh kapan ya? Saat jatuh itu maksudnya kayak wah perlu nih gitu. Saat jatuh, karena mungkin saya sudah mengalami banyak proses jatuh, bangun, jatuh, bangun. Sebenarnya sudah tahu siklusnya. Setelah jatuh akan melalui fase ini, dan setelah fase ini akan strong lagi. Jadi saat saya jatuh, itu betul-betul clear, saya akan tahu, oh setelah ini itu ada fasenya saya rilis. Setelah itu saya pasti bangkit. Karena Nangis berarti jadi media untuk healing. ya, jadi buat saya ya sebagai wanita, saya tidak takut untuk menangis. Bahwa dilihat orang, kok nangis sih? Nggak apa-apa gitu loh, manusiawi. Apalagi saya wanita, ya hati saya masih wanita. Sekuat-sekuatnya saya di luar, saya masih wanita loh. Gitu aja. Luar biasa. Walaupun dilihat orang dilihat orang takut gitu ngelihat sosok Mbak Ika di lapangan, tapi di rumah malam ya udah nangis juga gitu ya kan? Nangis, pasti. Semua orang kan akan rely sama kita. Akan banyak karena di luar dari itu saya juga punya beberapa usaha yang saya rasa banyak yang harus saya perjuangkan, harus saya persiapkan. Banyak yang bersandar sama saya. Saya bersandar sama siapa? Paling saya bersandar mentok sama Tuhan. Setelah itu apa? Bercerita, nangis, sudah selesai. Saat sudah lega, oh sudah ternyata. Itu saja fasenya. Dari banyaknya peran, siapa yang berperan penting untuk Mbak Ika? Yang dilihat sosoknya dari Jangan mulai ya. Enggak, belum mulai. Aku dari tadi mulainya. Beberapa menit. Udah mulain. Ibu saya. Iya. Ibu seorang atlet juga atau? Enggak. Ibu saya itu saya baru kehilangan ibu tuh 100 harian yang lalu. Dan ibu saya itu hanya anak seorang kiai kecil di pojok kota Lumajang, Madura. Sudah tahu kan seperti apa kan? Madura, ibu saya hanya lulusan sekolah dasar. Tapi memang agamanya kuat. Itu ibu saya. Terus doanya pasti kuat juga ya kayak itu untuk anak-anak. Itu. Mungkin tidak bisa memberi apa-apa tapi doa. Itu almarhumah itu. Ibu saya itu yang menguatkan saya dari dulu. Memberikan contoh. Wah, kalau saya ceritakan di sini lika-liku hidupnya tuh kayaknya lika-liku hidup saya nggak ada apa-apanya. Tapi she's a strong woman. Totally. Tough, strong. Kayaknya saya nggak pernah lihat ibu nangis. Walaupun saya tahu nangis dalam kamar, tapi malah saya kecilnya kayak nggak pernah nangis. Kayaknya yang saya inget-inget gitu loh. She's strong woman. Setelah 100 hari ibu, patah sekali nggak rasanya? That's a funny story. Itu saya lagi di rumah di Paris. Ibu sakit, sudah lama. 7 tahun, ibu kena stroke. Dan yang paling berkesan buat saya itu, ibu itu terkena serangan stroke pertama kali itu saat pas 40 harinya almarhum bapak. Jadi bapak mendahului, dapat 40 hari, ibu kena stroke pertama. Jadi 7 tahun sakit stroke. Terus itu saat saya dikabari ibu nggak ada, pagi waktu Perancis, I'm fine. Totally. Aku nggak nangis. Kayak aku udah nerima, ibu kan sakit udah lama ya.
udah 7 tahun. This is the best buat dia, gitu. Sampai merinding. Habis asar, ambrol, itu. Ternyata aku nggak kuat gitu loh, aku udah seharian denial kan, udah this is the best buat ibu, ini yang terbaik buat ibuku. Daripada ibu sakit terus. Ternyata nggak keluar cengengnya. Habis asar, hilang sudah itu semua. Habis sudah air mata udah sampai malam. Itulah perempuan ya. Kalau rumah ditinggal ibunya, cahayanya katanya meredup. Ya. Betul. Tapi kan kamu bisa menyalakan cahaya-cahaya lain lagi, ya kan? I will. You do. Semoga. Kan kita kan silakan. Thank you. Yes. She's my hero. She's my hero. Ibuku, walaupun hanya lulusan pesantren, seorang ibu yang hanya lulusan sekolah dasar, but she's the tough one. Doanya nembus langit. Banget. Oke. Wah, gitu ya. Oke, yang membawa Mbak Ika ke Perancis pertama kali. Gimana proses adaptasinya yang sampai dengan sekarang menjalani sebagai perempuan Indonesia di negara yang budaya dan ritmenya juga sangat berbeda pastinya. Iya. Di Perancis saya dengan suami. Kebetulan suami memang kerja di Perancis dan kita tinggal tidak jauh dari kota Paris, sekitar 30 menit dari Eiffel Tower. Selalu romantis dong view-nya ya. Dan sayangnya saya jarang ke sana. Silakan tanya diaspora yang ada di sekitar Paris. Begitu sudah jadi diaspora, nothing special. Ya sama aja. Mau keluar, iya kayak kita di Monas kan. Itu sama gitu. Ternyata sudah sampai sana. Ya udahlah, mau keluar aja males, apalagi kayak gini winter dingin kan. Terus menjadi pertama kali yang saya lakukan itu akulturasi budaya sih yang harus. Saya itu mempunyai prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan sayangnya karena saya harus banyak traveling, saya kecewa dengan diri saya sendiri saat saya tidak bisa berbahasa Perancis dengan baik dan benar. Saya merasa bersalah, bukan karena saya bisa bahasa Inggris terus semena-mena saya nggak mau menggunakan bahasa Perancis, no. Karena ya seperti kita, bahasa Indonesia, bahasa kita seperti orang Perancis, yaitu bahasanya mereka. Saat saya berpindah ke sana, ya saya harus belajar. Iya, bukan saya memaksakan mereka untuk berbahasa Inggris dengan saya. Saya kecewa sama diri saya sendiri. Saya terus sekolah lagi sampai saya anggap saya bisa. Iya, sampai pada akhirnya segala sesuatu yang kamu punya sekarang itu kan berkat apa yang ada di dalam diri kamu. Rasa penasaran yang tinggi, rasa pengen banyak belajar dan lebih tahu. Makanya hari ini menjadi seorang Julaiha. Menjadi me. Oke. Pernah punya momen gak yang paling bikin merasa aku tuh tumbuh jauh dari rumah, tapi aku tetap bawa Indonesia dalam diriku? Of course. 100% selalu, terutama memang dari kecil. Saya sudah berkecimpung di dunia pencaksilat. Tuh saya dari kecil sekali, dari kelas 5 SD. Jadi mau tidak mau rasa nasionalis itu tumbuh dengan sendirinya. Dengan mudahnya jadi nasionalis banget gitu loh. Sometimes blind. Terlalu nasionalis justru ya. Yang saya sadari saat saya tinggal di luar negeri, ternyata budaya yang saya bawa ini, saya harus memperkenalkan itu harus dengan pelan-pelan karena kita beda budaya. Seperti itu. Tantangan terbesarnya memperkenalkan pencaksilat di Perancis secara teknis, mental, atau representasi budayanya seperti apa? Yang pasti benturan budaya. Nah, itu untuk Indonesia dan Eropa itu kita memang hampir bertolak belakang ya. Itu vice versa. Saya rasa karena banyak
di pencaksilat sendiri banyak hal yang itu mau tidak mau itu kebudayaan yang dibawa. Mulai dari sopan santun, mulai dari saling menghargai dan yang lain-lain. Sementara di Eropa sendiri semuanya equal. Iya kan? Ke pelatih aja kita punya strata kalau di sini kan. Jadi sopan santun ke pelatih, tata krama ke pelatih, itu berat sekali. Jadi mau tidak mau kalau di sini kita ke pelatih harus hormat, memanggil dengan sebutan panggilan yang hormat. Kalau di sana karena tiap hari dipanggil nama ya sudah. Itu contohnya aja. Itu yang harus justru Iya. berarti Dan disuruh situ ya. funny story-nya kalau sedang ada delegasi Indonesia gitu yang kita bawa ke sana, itu akan jadi persoalan. Karena bagi mereka, oh kok gini sih, kayak gitu kan harusnya kayak gini. No, di Eropa itu normal. Iya. Gitu, itu aja ya. Karena kan pencaksilat sendiri kan unsur budaya dan Kental. ininya kan tinggi sekali ya, maksudnya nilai-nilai yang kayak menjadi kayak yang dituakan apa segala macamnya. Betul sekali, betul. Berat. PR-nya berat banget dan itu yang mulai coba kita transform, terutama sepertinya kita harus membuka diri, tetap membawa kearifan kita, tapi kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang berbeda. Kalau kita mau diterima dunia internasional tentunya kan, gitu aja sih. Menarik. Oke, sekarang kita ngobrol tentang diaspora nih. Oke. Sedikit ya kita cerita. Isu apa yang paling dekat di hati Mbak Ika ketika berada di komunitas diaspora? Isu ya. Ini luas, umum atau tentang kita wanita? Boleh tentang wanita. Kalau yang saya rasakan itu memang kita punya keunikan ya di Indonesia ini. Saat kita berada di luar negeri, terutama saya ngomong luar negerinya saya cuma merasakan Eropa. Pernah di Belanda dan di Perancis. Unik dibandingkan dengan diaspora dari negara lain. Diaspora negara kita itu bisa dibilang keterikatannya itu karena apa ya? Ya karena budaya tadi kan, karena budaya dan budayanya pun yang dibawa semua. Yang baik ataupun tidak baik ya dibawa campur semua. Ya. Maksud saya seperti saking cintanya dengan Indonesia, semua budayanya diangkut. Budaya gosipnya. Tapi budaya pantang menyerahnya yang honestly ya, yang orang Perancis cari kalau dari Indonesia itu adalah act service-nya seorang istri, partner. Itu memang tidak bisa kalau mau dibandingkan, saya nggak ngomong membandingkan, kalau mau dilihat dari dua kacamata, antara kacamata Eropa dan kacamata Indonesia, memang Asia ini punya act service ke pasangan tuh yang baik sekali. Perempuannya terutama ya, kayak gitu. Mungkin karena generasi saya masih juga ada patriarkinya kan, ya kan pagi harus bikin kopi, sarapan, harus semuanya itu sudah harus ada kan seperti itu dan itu yang dicari karena memang kalau di sana kan equal sekali, so equal. Tapi ternyata itu adalah nilai-nilai itu yang mengembalikan kita jadi manusia juga kan? Iya, ternyata back to basic. Back to basic, luar biasa. Udah jauh melanglang buana ke sana ke sini. Hatinya tetap Indonesia. Ternyata. Oh masih merah putih. Masih merah putih. Masih Indonesia. Masih Garuda. Luar biasa masih gambarnya lambang Garuda. Garuda dong masih. Kalau jauh dari tanah air dan keluarga, apa bentuk kerentanan yang paling sering dirasakan? Kayak gimana juga mengatasinya? Kalau sekarang sih. Kalau saya sering kadang berdialog dengan diaspora yang senior yang sudah sepuh-sepuh. Kalau sekarang mungkin lebih enak ya, karena segala sesuatu komunikasi kita memakai handphone aja udah video call semuanya tersedia. Iya memang tidak akan mengganti yang namanya pertemuan ya, jabat tangan, sentuhan kulit itu pasti tidak akan terganti, tapi cukup mengobati dan
sekarang itu kalau dibilang makanan ya, yang bikin kangen banget kan, makanan. Enggak juga, karena sekarang di rata-rata Oh iya. kalau saya bilang Eropa Barat, supermarket beras ada. Beras ada sekarang udah banyak muncul juga kalau di sosial media restoran Indonesia di Prancis, di Belanda. Jadi tempe saya bikin sendiri. Oh iya? Yes. Jadi di Amazon, di amazon.fr itu ada starter ragi tempe. Wah, keren. Di sini malah nggak ada nih. Ada udah ada apa belum nemu? Ada belum ya. Jadi ada starter raginya, saya cukup beli starter raginya, beli kedelai sudah. I made my homemade tempe. Wah, luar biasa. Nggak ada, udah paling enak, gak ada campurannya Bu, ya dibecek-becek. Nggak ada pakai bikin tahu tuh yang bejek-bejek pakai kaki. Itu yang bikin enak, sumpah. Tapi ya ada cerita unik nih. Jadi dulu kalau pulang sekolah itu aku SMP jalan kaki suka lewat pabrik tahu. That's why aku lebih pilih tempe daripada tahu. Faktanya gitu. Tapi ternyata anak-anakku sekarang sukanya tahu. Ya kayak aduh gimana ya proses pembuatan ini. Anda tahu soalnya ya, karena saya melihat tahu bagaimana tahu. Yes. Tapi itu katanya makanan paling penting di dunia itu adalah tahu karena dia memberi tahu. Betul. Dan serba tahu. Jangan diganti belakangnya. Menarik. Sampai bikin tempe, pencak silat juga, diaspora. Sibuk sekali Bu hidupnya ya Bu ya. Sepertinya harus disibukkan. Terus jadi PR juga untuk teman-teman pencak silat Indonesia. Semoga masih bisa banyak me time-nya ya. Semoga. Itu me time sih. Oh, itu me time ya. Sesuatu yang saya cintai, melakukan sesuatu yang saya cintai kayaknya gak ada capeknya. Dan kebetulan kan memang ketua umum kita di PBIPSI. Jadi pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia itu masih sampai saat ini masih Bapak Haji Prabowo Subianto. Pun yang di internasional World Pencak Silat Internasionalnya masih ketua umumnya masih Bapak juga. Berarti kan mungkin ada atensi khusus untuk teman-teman pencak silat juga untuk berkembang dan lebih maju. Insya Allah dengan Bapak sekarang menduduki jabatan sebagai RI 1, memang kami sangat dimudahkan. Karena memang Bapak inginnya berkali-kali yang kalau kami lihat, ini Bapak nggak main-main gitu loh. Tiap ada mention sesuatu yang tentang silat, Bapak pasti mention bahwa basicnya pencak silat ini menjadikan anak-anak ini lebih strong mentalnya, lebih kuat, lebih independen, Bapak tahu itu. Makanya didorong ke sana sekarang betul. Sekarang seperti anakku juga di sekolah, pencak silat adalah salah satu olahraga wajib juga yang harus diikutin. Iya, makanya kayak kalau dulu kan saya ikut eskul. Iya, eskul pilihan iya, gitu. Tapi emang saya juga cukup tertarik sama pencak silat saat itu. Terus sekarang anak-anak dapat kesempatan pencak silat, kayak oke sih. At least mereka juga punya basic, apalagi perempuan-perempuan ya. Iya betul, saya setuju, benar. Dan saya cukup mendukung itu sih, salah satu. Cuma sekarang yang cukup memang permasalahan kita itu membawa pencak silat ini ke tataran menengah ke atas. Ini agak menjadi PR. Karena sekarang kan terkenalnya, kalau pencak silat itu di kampung, di desa, di pelosok yang jauh dari mana-mana, yang ya PR sih untuk membranding image tadi bahwa bisa kok seperti taekwondo, seperti karate, seperti itu. Cuman ya memang harus diikuti dengan regulasi-regulasi yang harus kita rubah juga. Tapi pencak silat itu adalah seni bela diri yang indah juga menurut saya. Iya, karena kita ada seninya, betul. Jadi mudah-mudahan nanti pencak silat lebih berkembang lagi. Amin. Jadi olahraga kelas menengah atas. Harapan kita. Amin ya. Amin gitu. Oke. Mbak Ika. Yes. Apa dialog paling jujur yang dilakukan dengan diri sendiri dalam masa-masa sulit di luar negeri? Dialog paling jujur, saya harus jujur ya. Kalau dibilang ada fase susahnya dengan masa begitu saya sudah di Eropa, banyak happy-nya. Banyak happy-nya, justru. Banyak happy-nya karena
di sana itu kehidupan tuh sudah betul-betul tertata A to Z. Di satu titik malah kita merasa tuh seperti robot kalau di sana, karena semuanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau sakit kita udah nggak mikir, Aha. tinggal straight to rumah sakit, handle from A to Z udah selesai semuanya. Kita keluar-keluar sudah sehat, nggak tahu apa-apa. Kalau kita anak sekolah juga semuanya di sana tuh free, selama itu sekolah negeri, sekolah pemerintah itu free. Kalau kita tidak bekerja dalam artian, saya kan entrepreneur jatuhnya di sana. Saya ada perusahaan sendiri kecil, perusahaan kecil sendiri, Luar on my biasa. own gitu kan. Kalau saya seperti tahun lalu, saya sempat ada insiden kecelakaan tahun lalu. Mobil saya hancur, rib saya kena, saya nggak bisa beraktivitas. Saya tinggal bilang, saya tidak bisa bekerja selama 2 bulan dengan mengupload Iya. semua bukti-bukti. Bukti-bukti. Ya sudah, saya dapat jaminan sosial namanya, dapat transfer gaji. Semudah itu ya? Jadi kayak robot kan, Iya. nggak ada yang dipikir gitu loh. Jadi kayak buat apa achieve orang sana, makanya ngapain gue achieve jauh-jauh, semakin tinggi pendapatan gue dipajekin juga semakin tinggi gitu. Ya udah selama cukup buat hidup, bisa dibilang hidup menengah di sana, that's enough. Oh, Indonesia nanti akan seperti itu. Amin. Kedepannya Insyaallah. pasti pelan-pelan pasti bisa. Betul. Ya, kita mungkin teman-teman juga atau perempuan Indonesia juga menyuarakan suara-suara ini, terus kita pegangan ya, bikin Indonesia. Betul. Suatu hari pasti bisa. Pasti. Walaupun ya semuanya kan tidak bisa melaju pesat. Maksudnya dalam artian ya kita kalau mau naik ke lantai 2 kan mau gelantungan, enggak kan, kan naik tangga. Bangun tangganya. Iya betul, baru dari lantai 1 ke lantai 2. Ya sama seperti Indonesia yang saya lihat seperti itu. Menarik sekali perbincangan kita. Panas ya. Panas ya. Kena lampu. Oke. Kalau seorang Zulaikha ketemu dengan dirinya di usia 5 tahun sekarang, apa yang pengen dia sampaikan? Di sini kamera. Di usia 5 tahun ya. Apa yang pengen Di disampaikan? usia saya 5 tahun. Iya. Di usia saya 5 tahun itu honestly, saya anak terakhir, perempuan, kakak saya laki-laki 3. 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan bontot. Jadi di usia 5 tahun itu, saya sangat disayang, saya betul-betul dijaga, dengan kakak-kakak saya laki-laki, bapak, ibu. Yang ingin saya sampaikan cuma personal nih, kalau boleh dari kecil, harusnya bapakku sih lebih banyak tahu kalau sayang banget gitu loh sama aku, tahu banget gitu. Kalau boleh aku sampaikan, yang aku kurang tuh kayaknya afirmasi bahwa dia cinta sama aku. Itu, aku ingin bilang bahwa bapak itu cinta banget loh sama lo. Kalau ketemu aku yang 5 tahun itu, aku ingin mengafirmasi diriku sendiri bahwa bapakku tuh sayang banget sama aku, cinta banget sama aku, sehingga aku tidak akan kekurangan kasih sayang dan akhirnya mudah jatuh cinta dengan laki-laki. Itu kekuranganku. Mudah terperdaya, gampang aku yang dulu mudah terhanyut. Itu sih yang ingin aku sampaikan. Kelemahan, iya, itu kelemahan saya karena terlalu mudah terhanyut. Bilang terima kasih untuk diri sendiri mau? Mau. Silakan. Aku udah 40, almost 40 sekarang. Ini tahun terakhirku di kepala 3. Aku mau terima kasih banyak sama diriku sendiri. Aku benar-benar di usia yang sekarang bisa seperti ini, kalau bukan karena aku yang penuh dengan kekurangan dulu, aku yang jatuh, bangun, dan ternyata aku kuat banget gitu loh.
mau dihancurin berapa kali, mau dijatuhkan berapa kali, mau disiksa batin berapa kali, aku bangun. Jadi aku mau terima kasih banget, aku mau peluk diriku sendiri. I'm so strong. Thank you for myself. Sukses selalu untuk Julaiha Nur Hasanah Thank you. dimanapun berada, bawa Indonesia, bawa pencak silat. Thank you. Kita bikin sesuatu yang membanggakan untuk negara kita. Sehat-sehat selalu. Pasti. Terima kasih Saya sudah juga. hadir. Iya, thank you. Terima kasih sudah hadir di Suara Perempuan Sama-sama. Indonesia. Terima kasih sudah menyimak perbincangan saya dengan Julaiha Nur Hasanah di Suara Perempuan Indonesia. Semoga perjalanannya mengingatkan kita bahwa setiap perempuan memiliki kekuatan yang muncul dari pengalaman hidupnya. Baik dari segala kegagalan, mimpi, ataupun keberanian untuk bertumbuh, tetaplah setia pada perjalananmu dan terus melangkah. Salam Perempuan Indonesia!